Baik, perkenalkan nama saya Kalista Laras Kasitanone. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang logam golongan 12 dengan logam golongan 13. Untuk yang pertama yaitu logam golongan 12. Logam golongan 12 itu terdiri dari kadmium, Zn dengan Hg. Dalam sistem periodik unsur, logam golongan 12 itu terdapat dalam 2B. Nah, di mana kecenderungan untuk logam golongan 12 ini dia itu merupakan alkali tanah dengan konfigurasi elektronnya itu terletak pada bagian terakhirnya itu 3d10. Hampir semua senyawa golongan 12 berwarna putih kecuali jika anionnya berwarna. Zn dan Cd mempunyai bilox plus 2, sedangkan Hg mempunyai bilox plus 1. Logam ini nampak seperti logam-logam transisi, tetapi kenyataannya kimia unsur-unsur ini menunjukkan perbedaan seperti titik leleh Zn sebesar 419 derajat Celcius dan Cd sebesar 321 derajat Celcius. Jauh lebih rendah daripada titik leleh logam-logam transisi. Kemiripan golongan ini dengan logam transisi terletak pada pembentukan senyawa kompleks, khususnya dengan ligan amonia, ion cyanida, dan ion halida. Yang pertama untuk Zn, sifat kimiawi dari Zn yaitu logam Zn lunak dan bersifat sangat reaktif. Nah, di mana untuk logam Zn bereaksi dengan asam encer dengan persamaan reaksinya yaitu Zn solid ditambah 2H3O plus aquos menghasilkan Zn2 plus aquos ditambah H2 gas ditambah 2H2O liquid dan terbakar dalam gas klorin dengan persamaan reaksinya Zn solid ditambah Cl2 gas menghasilkan ZnCl2 solid. Untuk ekstraksinya tahap pertama di mana pemanggangan biji ZnS dalam udara 800 derajat Celcius untuk mengubah biji menjadi oksida. Dengan persamaan reaksinya yaitu 2ZnS solid ditambah 3O2 gas menghasilkan 2ZnO solid ditambah 2SO2 gas. Untuk tahap 2-nya yaitu mereduksi oksida dengan kokas berlebih pada suhu 1400 derajat Celcius. Dengan persamaan reaksinya ZnO solid ditambah C solid menghasilkan Zn gas ditambah CO gas. Nah, untuk garam zinc, larutan garam zinc bersifat asam sebagai akibat hidrolisis bertahap seperti halnya garam aluminium. Dengan persamaan reaksinya ZnOH2 kali solid ditambah 2OH- aquos menghasilkan ZnOH4 kali 2- aquos. Nah, penambahan basa menyebabkan terjadinya endapan putih gelatin zinc hidroksida. Dengan persamaan reaksinya ZnH2O3 kali OH plus aquos ditambah OH- aquos menghasilkan ZnOH2 kali solid ditambah 3H2O liquid. Nah, tetapi endapan ini larut kembali dalam basa berlebihan oleh karena sifat amfoteriknya dengan membentuk ion kompleks tetrahidroxozinkat 2. Dengan persamaan reaksinya ZnOH2 kali solid ditambah 2OH- aquos menghasilkan ZnOH4 kali 2- aquos. Endapan zinc hidroksida juga larut dalam amonia, membentuk ion kompleks tetraaminizinc 2. Dengan persamaan reaksinya, ZnOH2 kali solid ditambah 4NH3 aquos menghasilkan ZnNH3 4 kali 2 plus aquos ditambah dengan 2OH- aquos. Zinc oksida. Nah, zinc oksida diperoleh dari pembakaran logam zinc dalam udara atau dekomposisi termal dari zinc karbonat. Nah, dengan persamaan reaksinya yaitu
2ZnS ditambah O2 gas menghasilkan ZnO solid, atau ZnCO3 solid menghasilkan ZnO solid ditambah CO2 gas. Nah, untuk sifat dari zinc oksida itu sendiri ada 4. Yang pertama, dia itu padatan putih, dan kemudian dia itu memiliki ikatan kovalen, dan dia itu termokromik dan semikonduktor. Zinc oksida menunjukkan perubahan warna menjadi kuning pada pemanasan dan kembali menjadi putih pada pendinginan. Nah, perubahan warna oleh karena temperatur dikenal dengan sifat termokromik. Nah, kita akan cari tahu mengapa bisa terjadi perubahan warna seperti itu. Nah, perubahan warna terjadi karena kehilangan beberapa atom oksigen dari kristalnya. Kelebihan muatan negatif maka menghasilkan warna yang berbeda. Pada pendinginan, atom-atom oksigen yang keluar dari kristal kembali lagi ke posisi semula dan diperoleh warna semula. ZnO digunakan sebagai pigmen putih, filter dalam karet, komponen dalam glasses, animals, dan antiseptik. Kombinasi dengan kromium 3 oksida sebagai katalisator dalam pabrik pembuatan metanol. Oke, selanjutnya untuk pengawetan buku. Senyawa yang digunakan untuk pengawetan buku adalah senyawa organik metalik dietil zinc. Dengan persamaan reaksinya, ZnC2H5O2 ZnC2H5 2 kali yang disintesis oleh Edward Franklin pada tahun 1849, di mana udara dipompa keluar dan ruangan diisi kembali dengan gas nitrogen murni bertekanan rendah. Hal ini untuk menghilangkan oksigen karena dietil zinc mudah terbakar. Nah, dengan persamaan reaksinya, ZnC2H5 2 kali ditambah O2 menghasilkan ZnO ditambah 4CO2 ditambah 5H2O. Nah, uap dietil zinc dipompakan ke dalam ruangan, meresap ke dalam halaman-halaman buku, dan terjadi reaksi dengan ion hidronium atau asam menghasilkan ion zinc dan metana. Nah, dengan persamaan reaksinya yaitu ZnC2H5 2 kali ditambah 2H3O+ menghasilkan Zn2+ ditambah 2C2H6 ditambah 2H2O. Dietil zinc juga akan bereaksi dengan uap air pada buku membentuk zinc oksida. Dengan persamaan reaksinya, ZnC2H5 2 kali ditambah H2O menghasilkan ZnO ditambah 2C2H6. Nah, zinc oksida lebih bersifat basa sehingga mampu berfungsi menjaga kemungkinan terjadinya asam pada proses pembentukan selanjutnya. Sekarang kita masuk pada kadmium, di mana kadmium ditemukan di Jerman pada tahun 1817 oleh Friedrich Strossmayer. Kemudian kadmium dihasilkan ketika Zn, Cu, dan Pb direduksi. Kegunaan dari kadmium yang pertama yaitu sebagai pelapis elektroplating, kemudian elektrolit larutan, dan detereduksi dan melindungi besi, dan tahan korosi lebih lama dari zinc, lebih mudah dipatri, alloy anti retak. Batang kadmium dipakai untuk absorpsi neutron. Kadmium terdapat dalam mineral greenockite atau CdS, relatif jarang dalam jumlah yang sangat kecil, kurang dari 100% dalam beberapa biji zinc. Sebagian besar kadmium diperoleh dari leburan biji zinc yang mengandung kadmium. Kemudian logam direduksi secara bersamaan. Kadmium lebih mudah menguap daripada zinc dan dipisahkan dengan didestilasi fraksionasi. Pemisahan juga dapat dilakukan dengan pengendapan elektrokatalitik selektif. Kadmium dipakai pada pelapisan seperti pada besi dan baja untuk mencegah korosi. Kadmium juga digunakan sebagai logam paduan yang memberikan sifat anti retak. Batang kadmium dipakai untuk absorpsi neutron dan dengan demikian mengendalikan terjadinya reaksi berantai.
Untuk reaksi dari kadmium bereaksi dengan udara membentuk CdO, bereaksi dengan basa menghasilkan endap putih dengan persamaan reaksinya CdOH 2 kali. Penambahan ion klorida berlebih atau CdCl2 dan preparasi dari CdS dengan persamaan reaksinya CD2 plus aquos ditambah S2- aquos menghasilkan CdS. Nah, untuk raksa atau Hg, raksa merupakan logam dengan ikatan metalik terlemah di antara semua logam. Satu-satunya logam berfasa cair pada temperatur kamar. Lemahnya ikatan metalik mengakibat tingginya tekanan pada suhu kamar. Sangat berbahaya sebagai racun jika terhisap oleh makhluk hidup. Raksa banyak digunakan dalam termometer, barometer, panel pengganti listrik, dan lampu pijar raksa. Larutan garam dalam raksa disebut dengan amalgam. Ekstraksi dari raksa, satu-satunya raksa yaitu mineral sinabar, raksa 2 sulfida HGS. Kira-kira 75% logam di dunia ini terdapat sebagai endapan di Spanyol dan Italia. Raksa dengan sederhana dapat diekstraksi dengan pemanasan biji raksa 2 sulfida dalam udara. Logam raksa menguap dan terdekondensasi sebagai cairan. Reaksi ekstraksi dari HGS dalam udara dengan persamaan reaksinya yaitu HGS solid ditambah O2 gas menghasilkan HGL liquid ditambah SO2 gas. Raksa 2 nitrat adalah salah satu senyawa yang larut dalam air dan mengandung ion Hg2+. Raksa 2 klorida larut dalam air hangat. Dengan persamaan reaksinya, Hg liquid ditambah Cl2 gas menghasilkan HgCl2 solid. Raksa 2 oksida berwarna merah. Terbentuk ketika logam raksa dipanaskan pada suhu 350 derajat Celcius. Dengan persamaan reaksinya, 2 Hg liquid ditambah O2 menghasilkan 2 HgO2 solid. Senyawa dari raksa 1 tidak hanya ada raksa 2, namun ada juga raksa 1. Di antaranya raksa 1 klorida dan raksa 1 nitrat. Nah, reaksi kesetimbangan disproporsionasi yaitu Hg22 plus aquos menghasilkan Hg liquid ditambah Hg2 plus aquos. Nilai kesetimbangan disproporsionasi yang rendah yaitu 6 kali 10 pangkat min 3 pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk disproporsionasi yang rendah menunjukkan bahwa kemungkinan kondisi normal raksa 1 sangat kecil. Nah, baterai alkalin atau baterai dengan zinc pada anoda reaksi sel. Dengan reaksi selnya itu ZnS ditambah 2OH- menghasilkan ZnOH 2 kali solid ditambah 2 elektron. Nah, 2MnO solid ditambah 2H2O liquid ditambah 2 elektron menghasilkan MnOOH solid ditambah 2OH- aquos. Baterai nikel kadmium merupakan baterai kering rechargeable. Reaksi selnya yaitu untuk anoda kadmium solid ditambah 2OH- aquos menghasilkan kadmium OH 2 kali solid ditambah 2 elektron. Untuk katodanya terjadi reaksi antara 2NiO OH 2 kali solid ditambah 2H2O liquid ditambah 2 elektron menghasilkan 2NiOH 2 kali solid ditambah 2OH- aquos. Nah, baterai sekunder atau baterai isi ulang itu ada beberapa macam. Yang pertama baterai NiCd atau nikel kadmium, baterai NiMH atau baterai nikel metal hidrida, baterai Li-ion atau lithium ion. Selanjutnya kita masuk pada logam golongan 13, di mana logam golongan 13 itu ada 4, yaitu aluminium, Ga, In, dan Ti. Kecenderungan dari logam golongan 13.
golongan ini tidak menunjukkan pola titik leleh yang sederhana teratur. Ketidakteraturan sifat ini disebabkan oleh perbedaan organisasi struktur fase padatnya bagi masing-masing unsur. Pola titik didih golongan ini cenderung menurun dengan naiknya nomor atom. Sesuai dengan jari-jari atomnya, maka kerapatan atau densitas meningkat dari atas ke bawah. Jari-jari ion jauh lebih kecil daripada jari-jari atomnya. Hal ini disebabkan karena atom mengandung 3 elektron pada kulit terluarnya, sehingga relatif jauh dari inti, dan bila elektron ini keluar, maka kulit terluarnya lebih mendekati inti. Naiknya muatan inti efektif akan menarik elektron ke arah inti dan menyebabkan berkurangnya ukuran atom sehingga jari-jari ion jauh lebih kecil. Logam golongan 13 umumnya membentuk senyawa dengan tingkat oksidasi +3. Yang pertama untuk aluminium. Aluminium merupakan logam yang paling banyak terdapat di kerak bumi dan merupakan unsur ketiga terbanyak setelah oksigen dan silikon. Nah, aluminium terdapat di kerak bumi sebanyak kira-kira 8,07% hingga 8,23% dari seluruh massa padat dari kerak bumi. Dengan produksi tahunan dunia sekitar 30 juta ton per tahun dalam bentuk bauksit dan bebatuan lainnya. Aluminium murni sulit ditemukan dalam alam karena aluminium merupakan logam yang cukup reaktif. Sifat dari aluminium yaitu konfigurasi dari aluminium yaitu Ne3S2-3P1. Struktur kristal aluminium adalah struktur kristal mengikuti FCC sehingga aluminium tetap ulet meskipun pada temperatur yang sangat rendah. Keuletan yang tinggi dari aluminium menyebabkan logam tersebut mudah dibentuk. Logam aluminium berwarna putih mengkilat, mempunyai titik leleh tinggi yaitu sekitar 600 derajat Celcius. Moderat lunak dan lembek lemah jika murni, tetapi menjadi kuat jika dibuat paduan dengan logam-logam lain, serta sangat ringan dengan densitasnya sebesar 2,73 gram per cm3. Aluminium bersifat konduktor panas maupun konduktor listrik yang baik. Logam aluminium tahan terhadap polusi udara karena reaksi antara logam aluminium dengan oksigen di udara menghasilkan oksidanya yaitu Al2O3 yang membentuk lapisan non-pori dan membungkus permukaan logam sehingga tidak terjadi reaksi lanjut. Lapisan dengan ketebalan 10⁻⁴ sampai dengan 10⁻⁶ nanometer atau milimeter sudah cukup mencegah terjadinya kontak lanjut permukaan logam dengan oksigen. Hal ini dapat terjadi karena ion oksigen mempunyai jari-jari ionik sebesar 124 pm, tidak jauh berbeda dari jari-jari metalik atom aluminium yaitu 143 pm. Akibatnya, kemasan permukaan hampir tidak berubah karena jari-jari ion aluminium atau sebesar 68 pm tepat menempati rongga-rongga struktur permukaan oksida. Untuk menaikkan ketahanan terhadap korosisi, logam aluminium dianodasi, artinya produk logam aluminium sengaja dilapisi dengan aluminium oksida secara elektrolisis. Aluminium yang dianodasi ini mampu menyerap zat warna sehingga permukaan logam dapat diwarnai. Pada proses anodasi ini, logam aluminium dipasang sebagai anode atau karbon atau grafit sebagai katode dan dipakai elektrolit larutan asam sulfat. Persamaan elektrolisis atau persamaan reaksi elektrolisisnya yaitu untuk pada bagian anode terjadi oksidasi aluminium dengan persamaan reaksinya 2Al solid ditambah 6H2O liquid menghasilkan Al2O3 solid ditambah 6H3O plus aqueous ditambah 6 elektron. Pada katode atau reduksi terjadi persamaan reaksinya yaitu 6H3O plus aqueous ditambah 6 elektron
menghasilkan 6H2O liquid ditambah H2 gas. Serbuk aluminium terbakar dalam api menghasilkan debu awan aluminium oksida. Menurut persamaan reaksinya yaitu 4Al solid ditambah 3O2 gas menghasilkan 2Al2O3 solid. Logam aluminium bersifat amfoterik, bereaksi dengan asam kuat membebaskan gas hidrogen. Sedangkan dengan basa kuat membentuk aluminat. Menurut persamaan reaksinya yaitu 2Al solid ditambah 6H3O liquid menghasilkan 2Al3+ aqueous ditambah dengan 6H2O liquid ditambah dengan 2H2O liquid 3H2O gas. 2Al solid ditambah 2OH- aqueous ditambah 6H2O liquid menghasilkan 2AlOH 4 kali min aqueous ditambah dengan 3H2 gas. Dalam air, ion aluminium terdapat sebagai ion heksa-aqua-aluminium 3 atau dengan rumus kimianya AlH2O 6 kali 3+. Tetapi mengalami reaksi hidrolisis secara bertahap hingga menjadi ion tetra-aqua-dihidroksoaluminium 3. Cara pembuatan untuk aluminium pada dasarnya, preparasi logam aluminium meliputi 2 tahap, yaitu tahap ekstraksi, pemurnian dan dehidrasi biji bauksit, dan tahap elektrolisis. Nah, untuk tahap elektrolisisnya, di mana bauksit dihaluskan ditambah dengan NaOH pekat, lalu disaring dan dimasukkan filtrat, dan filtratnya yaitu AlOH 4 kali min, SiO32 dan CO2. Kemudian disaring dengan menghasilkan endapan AlOH 3. Kemudian dipanaskan dengan suhu 1200 derajat Celcius menghasilkan padatan AlOH 3 kali. Nah, kemudian dielektrolisis menggunakan Na3AlF4 dengan suhu sebesar minus 950 derajat Celcius menghasilkan aluminium murni. Kegunaan dari aluminium. Yang pertama, untuk industri rumah tangga yaitu peralatan masak dan dapur. Untuk industri makanan yaitu pembungkus makanan dan kaleng minuman. Kemudian sebagai bahan bangunan misalnya untuk mabel air, pintu dan jendela. Sebagai bahan dasar dalam industri pesawat terbang, kapal dan mobil. Kemudian gallium. Sumber dari gallium terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit di alam, yaitu bentuk bauksit, pirit, magnetit, dan kaloin. Gallium sering ditemukan sebagai elemen yang terkandung di dalam diaspor, sphalerite, germanit, bauksit, dan batu bara. Analisa debu dari hasil pembakaran batu bara menunjukkan kandungan gallium sebanyak 1,5%. Sifat gallium. Sebuah logam miskin yang jarang dan lembut. Gallium merupakan logam padat yang mudah melebur pada suhu rendah, namun mencair lebih lambat di atas suhu kamar dan akan melebur di tangan. Gallium berwarna keperakan, padat, dan mudah rapuh. Sifat dari gallium. Gallium dapat membentuk senyawa halida, hidrida, dan dapat bereaksi dengan asam dan basa. Reaksi gallium dengan halogen dengan persamaan reaksinya 2Ga3+ ditambah 3F2 menghasilkan 2GaF3. Reaksi gallium dengan basa yaitu persamaan reaksinya Ga2O3 ditambah 6H+ menghasilkan 2Ga3+ ditambah 3H2O. Dan GaOH 3 kali ditambah 3H+ menghasilkan Ga3+ ditambah 3H2O. Sedangkan reaksi gallium dengan basa menghasilkan persamaan reaksinya Ga2O3 ditambah 2OH- menghasilkan 2GaOH4-. Kemudian GaOH3 ditambah OH- menghasilkan GaOH 4 kali.
Cara pembuatan dari gallium. Gallium dapat dibuat dengan dua cara, yaitu hasil dari proses pembuatan aluminium, pemurnian bauksit melalui proses Bayer menghasilkan konsentrasi gallium pada larutan alkali dari sebuah aluminium, atau dengan cara elektrolisis menggunakan sebuah elektroda merkuri dan elektrolisis lebih lanjut menggunakan katoda baja tahan karat dari hasil natrium galat menghasilkan logam gallium cair. Kegunaan dari gallium. Gallium meleleh pada suhu kamar sehingga digunakan dalam termometer suhu tinggi. Gallium mudah membentuk paduan dengan kebanyakan logam dan telah digunakan untuk membuat paduan dengan titik leleh rendah. Gallium digunakan sebagai bahan tambahan untuk semikonduktor dan telah digunakan untuk memproduksi transistor dan pemancar cahaya dioda. Gallium arsenide atau GaS dapat menghasilkan sinar laser langsung dari listrik. Selanjutnya untuk iodium. Nah, sejarah dari iodium itu, asal mula nama iodium itu berasal dari garis terang indigo pada spektrumnya. Unsur ini ditemukan oleh Reich and Richter yang kemudian mengisolasi logam ini. Sumber dari iodium. Iodium sering diasosiasikan dengan seng, dan dari bahan inilah iodium diproduksi secara komersil. Iodium juga ditemukan dalam biji besi, timbal, dan tembaga. Sifat dari iodium. Logam iodium sangat langka, sangat lunak, sangat lembut dan lunak. Elemen ini tersedia dalam bentuk murni. Iodium berwarna putih keperakan. Sifat kimiawi dari logam gallium mirip dengan gallium dan talium dan menunjukkan sifat-sifat di antara kedua logam tersebut. Kegunaan lain dari iodium yaitu iodium digunakan sebagai bahan campuran logam poros, transistor germanium, transistor, dan fotokonduktor. Iodium dapat dilapisi pada logam dan diuapkan pada gelas untuk membentuk kaca sebagus kaca yang terbuat dari perak tetapi tidak rentan korosi atmosfer. Selanjutnya talium. Sejarah dari talium. Talium itu berasal dari bahasa Yunani yaitu talos atau ranting hijau. Talium ditemukan secara spektroskopis oleh Crookes pada tahun 1861. Nama elemen ini diambil dari garis hijau di spektrumnya. Logam ini berhasil diisolasi oleh Crookes dan Lamy pada tahun 1862 pada saat yang bersamaan. Sifat dari talium yaitu oksidanya akan terbentuk jika membiarkan talium di udara dan hidrida dapat membentuk jika tercampur dengan air. Logam ini sangat lunak dan mudah dibentuk. Ia dapat dipotong dengan pisau. Nah, sumber dari talium terdapat dalam bebatuan bauxit dan lorandit dan hutchinsonite. Talium juga terdapat dalam pyrites dan diambil dengan cara pemanggangan biji ini. Talium dapat diambil dengan cara melebur biji timbal dan seng. Proses pengambilan talium agak kompleks dan tergantung sumbernya. Manganese nodules ditemukan di dasar samudra yang mengandung talium. Nah, kegunaan dari talium sulfat banyak digunakan sebagai pembasmi tikus dan semut karena tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Tetapi senyawa ini telah dilarang kegunaannya di Amerika Serikat sejak tahun 1975. Konduktivitas talium sulfida berubah sesuai dengan kompo dan eksposesnya terhadap sinar inframerah. Kristal talium biromida iodida telah digunakan sebagai bahan optik. Talium beserta sulfur atau selenium dan arsenik juga telah digunakan untuk membuat gelas dan titik lebur rendah antara 125 sampai 150 derajat Celcius. Gelas ini diberitakan memiliki sifat yang sama dengan gelas biasa pada suhu ruangan, tetapi lebih tahan lama di dalam air. Talium oksida digunakan untuk membuat kaca gelas dengan indeks refraksi yang tinggi.